Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik wa nahi minal anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatul muqrabin, khususan musannaf mandal kitab At-Tuhfah al-Mursalah Syekh Fadl wa al-Burhanpuri wa masyayikh wa syadidi wa syadidi wa masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita ngaji kitab At-Tuhfah al-Mursalah ya, karya Syekh Fadlullah al-Burhanpuri. Kitab ini ya, merupakan kitab yang menjadi rujukan hampir ya seluruh ulama Nusantara ya, dari abad 17, 18, 19 ya sampai awal 20 ya. Abad 20 ya, abad 20 kitab Tuhfah tenggelam ya. Mudah-mudahan abad 21 ini kitab Tuhfah ya bisa bangkit kembali ya, menjadi rujukan ulama Nusantara. Kita sudah membaca teks kitab At-Tuhfah ya, yang saya tulis ulang dari beberapa sumber manuskrip. Ya, sebagian sudah saya kirim ke beberapa teman yang minta, tapi yang belum nanti setelah pengajian bisa saya kirim. Pembahasan malam ini sudah mulai membahas martabat 7 ya. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu ya, kemarin sudah dibahas ya tentang wujud itu apa. Maratibun, beberapa martabat, kasirotun, yang banyak ya. Jadi martabat wujud itu ada banyak. Al-martabatul ula, bermula martabat yang pertama ya. Martabatul la ta'ayun, yaitu martabat la ta'ayun ya. Nanti akan saya beri contoh salah satu manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan ya. Syekh Muhyi Pamijahan ini memiliki manuskrip yang disimpan di Leiden, Belanda ya, menjadi koleksinya seneurgonya. Itu sudah saya kaji dan sudah saya presentasikan di Malaysia. Nanti sebagai tambahan wawasan bahwa ya, ulama-ulama Nusantara ini ya, menjadikan martabat 7 itu sebagai rujukan dalam bertasawuf dan berthariqah ya. Martabat 7 ini juga bersandingan dengan tasawuf ya, dan tarekat ya. Jadi sejak Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya, martabat 7 selalu disandingkan dengan tarekat Satariyah. Tapi pada masa Syekh Samsuddin As-Sumatrani
karena Syekh Samsudin itu thariqahnya Qadiriyah ya. Maka dampingannya martabat 7 itu thariqat Qadiriyah. Ya, sejak zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu kombinasi martabat 7 kitab Tufah ini dan Satariyah itu yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara ya. Itu ya. Ada juga beberapa sufi mursyid lain yang non Satariyah juga menjadikan martabat 7 sebagai rujukan ilmu ya, seperti Syekh Abdus Somad Al-Palembani ya, itu beliau thariqatnya Samaniyah dan Kholatiyah, tapi dalam kitab Syairus Salikin di bab terakhir beliau memasukkan martabat 7 ini menjadi bagian dari kitab Syairus Salikin. Begitu juga ulama Kalimantan ya, Syekh Nafis Al-Banjari juga memasukkan martabat 7 ini ya dalam pembahasan Tajalidzat gitu. Dan di Solo itu ada martabat 7 yang dibuat tembang Dandang Gulo ya. Nama seratnya serat martabat pitu, serat martabat pitu, serat ya serat martabat pitu namanya. Itu ada di perpustakaan Rekso Pustaka di Mangkunegaran. Nah, itu kalau yang bisa lagu-lagu Jawa dan ditulis dengan bahasa Hanacaraka, ini menunjukkan pengaruh martabat 7 cukup dominan di Nusantara ya. Sampai ditulis dengan huruf Hanacaraka, kemudian juga dibuat tembang-tembang Jawa gitu. Yang menariknya lagi Serat Centini ya. Serat Centini ini ibaratnya ensiklopedi Jawa ya. Itu isinya cukup komplit ya. Itu dibuat kalau nggak salah pada Pakubuwono 34 ya. Ini Serat Centini dibuat. Nah, Serat Centini ini isinya komplit ya, kebudayaan Jawa, ajaran Jawa, Senen Paing Pon Wage Kliwon itu ada. Menariknya lagi ajaran martabat 7 ada. Dan juga ajaran-ajaran Ihya Ulumuddin ya. Imam Ghazali juga ada gitu. Ya. Terus di Sunda itu ada tokoh namanya Hasan Mustafa ya. Beliau ini yang sangat memiliki hubungan dengan seni orgonya dan beliau juga termasuk penyebar martabat 7 ya. Jadi nanti saya tunjukkan salah satu manuskrip Syekh Muhyi Pamijahan bagaimana martabat 7 ini menjadi ajaran yang diajarkan kepada santri-santrinya baik dari kalangan istana maupun santri biasa maupun dari kelompok abangan ya. Ini sebagai pengantar dulu ya. Ya, sekarang sudah mulai bahas al-martabatul ula, martabat yang pertama. Martabatul la ta'ayun. Jadi ini dibagi menjadi 7 martabat ya. Sebenarnya ini pengembangan, awalnya 6 martabat, kemudian disempurnakan menjadi 7 ya. Terus 6 ini asal usulnya ya merujuk kepada konsep ya, insan kamil ya, Syekh Al-Jili ya. Syekh Al-Jili ini karya-karyanya banyak ya, dipengaruhi oleh Ibnu Arabi. Jadi ke atasnya itu mengerujutnya kepada ajaran Ibnu Arabi. Maka tidak bisa dibantah lagi bahwa martabat 7 ini ya bagian dari ajaran
Ibnu Arabi ya. Martabat pertama disebut martabat la ta'ayun ya. Bagi yang baru ngaji mungkin tidak usah dibikin serius dulu ya. Dibikin santai ya. Kalau paham ya alhamdulillah, nyangkut ya alhamdulillah, nggak nyangkut ya wasyukurillah gitu ya. Nanti kita ngaji lagi gitu. Lama-lama ya pasti nyangkut. Ini hanya sekedar bagaimana pentingnya ya kajian kitab ini sampai menjadi rujukan ulama Nusantara dari abad 17, 18, 19, 20 ya. Ini menarik. Ya kita tentu harus penasaran, pengen tahu isinya kayak apa gitu. Martabat pertama la ta'ayun. Ini istilah dia, la ta'ayun. Ya. Kalau saya sandingkan dengan ajaran Syekh Muhyi, ya, ini sudah ada. Nah, ini kalau kita lihat ini ada zat ya. Di situ ada la ta'ayun ya. Syekh Muhyi Pamijahan sama ya menggunakan istilah la ta'ayun juga. Dan juga menggunakan istilah kunhidat ya. Dan juga menggunakan istilah wujud mahdi ya, itu. Wujud mahdi. Nah, kalau diilustrasikan begini agak gampang memahami ya. Tapi kalau langsung kepada kitab begini, ini lihat hurufnya, lihat kalimahnya sudah pusing duluan. Oke, jadi la ta'ayun kita sudah mulai martabat. Ini ada 7 martabat ya. Yang pertama disebut la ta'ayun wal itlaq ya, atau disebut itlaq wadzatul bahti. Dzatul bahti itu ya hanya zat yang ada, la bi makna in qayatal itlaq wa mafhumu salbit ta'ayun sabitani fitilkan martabah. Bal bimakna anna dzalikal wujud fitilkal martabah munazahun an idhafatil nu'ud was sifat wa muqaddasun an kulli qaidin hatta an qaidil itlaq aidan wa hadhil martabat tusamma bil martabatil ahadiyat ya. Ya, jadi penjelasan tadi. Martabat yang pertama disebut martabat ahadiyat ya. Ini saya tulis martabat ahadiyat ya. Martabat ahadiyat itu kalau kita simpelkan ya, itu martabat yang khusus ya. Hanya yang ada hanya zat. Jadi yang khusus yang ada hanya zat. Tadi dijelaskan sifat dan asma belum ada. Dan martabat ini juga disebut kunhidat. Ya. Lah menariknya Syekh Muhyi Pamijahan ya, menggunakan istilah lain yang menggunakan terminologi Jawa. Itu ada kalau nggak salah itu menggunakan gung uang uwung ya. Itu di manuskripnya seperti itu. Nah, untuk martabat ini kita tidak
boleh berpikir secara eksploratif ya, mendalam ya. Karena di martabat ini ya kita tidak boleh membahas secara mendetail karena ini terkait dengan kunhizat gitu. Nah, dasarnya adalah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Ini batasannya itu. Jadi di martabat ini ya kita hanya perlu paham bahwa di martabat ini istilah namanya la ta'ayun atau dzatul mutlaq, di mana pada martabat ini yang ada hanya zat. Dan kita tidak boleh membahas apa itu zat ya, pertanyaan-pertanyaan mengeksploratif ini ditahan, tidak boleh, karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sebab itu wilayah kunhidat. Kita akan tidak mampu ya untuk masuk ke wilayah itu. Hanya sekedar teori bahwa ya di martabat pertama ini yang ada hanya zat. Ya, sebagaimana tadi keterangan Syekh Fadlullah ya, munazzahun an idhofatin nu'ut wasifat. Jadi munazzah itu suci dari disifati dengan disandarkan dengan sifat itu. Wa muqaddasun an kulli qaidin, dan suci dari segala batasan. Itu. Wahya bermula martabat ahadiyat kunhul haq, yaitu kunhi al haq subhanahu wa ta'ala. Walaysa fawqaha martabatun ukhra. Di atas ini tidak ada martabat lain. Bal kullul maratib, bahkan semua martabat itu tahtaha, berada di bawahnya ya. Jadi ini penjelasan dari Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri bahwa martabat ini adalah martabat kunhil haq ya, tidak ada di atas ini ada martabat lain, semua martabat berada di bawahnya ya. Maka kembali ke sini, istilah lain dari martabat ahadiyat adalah la ta'ayun, kunhidat atau kunhi al-haq ya. Kalau Syekh Fadlullah menggunakan istilah kunhilat, kemudian istilah wujud mahdi ya. Wujud mahdi ini adanya di manuskripnya Syekh Muhyi, tapi tidak ada di teksnya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi di teksnya tidak ada. Nah, maka istilah wujud mahdi itu wujud yang masih otentik, masih murni ya. Nah, jadi ahadiyat yang ada hanya zat. Kemudian berikutnya wal martabatus saniyah, martabat yang kedua, martabat at-ta'ayun ula ya. Ini kita ingat-ingat lah, martabat pertama la ta'ayun ya, tidak ada sesuatu yang nyata kecuali zat. Sekarang martabat yang kedua, martabat ta'ayun awal atau ta'ayun ula, berarti kenyataan yang pertama. Ini menariknya, Syekh Fadlullah Burhanpuri itu bicara definisi dulu, baru namanya di belakang. Jadi martabat yang kedua adalah begini, itu namanya martabat wahdah gitu. Biasanya kan martabat yang kedua adalah martabat wahdah adalah begini gitu. Ya suka-suka mu'alif gitu kan. Wahya bermula martabatus saniyah ibaratun, itu ibarat an ilmihi, dari ilmunya Allah Ta'ala, lidzatihi, bagi zatnya, wa sifati, dan sifatnya, wa jam'il mawjudati, dan semua yang mawjud, ala wajhil ijmal, atas dasar ijmal
Ismal itu masih global ya. Min imghairi imtijaji ba'diha ya, tanpa memisah sebagian an ba'din dari sebagian yang lain. Wa hadhil martabat, adapun dan bermula martabat ini itu sama disebut bil wahdah dengan nama wahdah wal haqiqatul muhammadiyah, dan juga disebut hakikat Muhammadiyah. Nah, di sini sudah mulai agak terang ya. Jadi definisi yang kedua adalah martabat ta'yun awal, yaitu ibaratan an ilmihi ta'ala li dzatihi wa sifatihi wa jami'il mawjudat ala wajhil ismal. Ya, kita lihat kalau di penjelasan Syekh Muhyi di martabat wahdah itu sudah ada zat sama sifat ya. Kalau di ahadiyat hanya zat, wahdat itu sudah ada zat dan sifat ya. Sudah mulai ada tambahan. Kemudian keterangan di bawah, Syekh Muhyi menggunakan istilah ta'ayun awal sama dengan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Kemudian yang kedua, Syekh Muhyi menggunakan istilah a'yan sabitan. Nah, a'yan sabitan itu esensi yang sudah tetap, wujud yang sudah mulai ada wujud, esensi yang sabit, yang tetap. Akan tetapi esensi wujud sudah ada, tapi sifatnya ijmal. Nah, maka di sini ada tulisan ya, ijmal. Ya, ijmal itu artinya masih bersifat global. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini menariknya, hakikat Muhammad sama ya, di penjelasan Syekh Fadlullah ada istilah hakikat Muhammad. Kemudian Syekh Muhyi juga menggunakan istilah hakikat Muhammad. Nah, terus ini menarik lagi yang tidak ada di teksnya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri adalah ini, wujud ilmu nur suhud. Nah, ini adanya di manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan. Jadi ini sebagai pengembangan dari teks awal karya Syekh Fadlullah tadi, dikembangkan oleh Syekh Muhyi Pamijahan dengan pengembangan yang lebih rinci dan komplit ya, supaya para santrinya itu bisa lebih mudah memahami. Itu ada wujud ilmu nur suhud. Nah, ini menarik ini ya. Kalau sudah tahu sih enak gitu. Kalau belum tahu, ini apa ini kan? Nah, itu makanya yang masih baru kenal ya dengarin aja. Kalau sekiranya paham, alhamdulillah, tidak wasyukurilah. Dan yang terakhir, Syekh Muhyi menggunakan istilah ma'ani ya. Ini tidak ada di penjelasan manuskrip lain, dan di kitab induknya Tuhfatul Mursalah tidak ada. Apa yang disebut ma'ani ya, ma'ani itu satu sifat, potensi sifat yang namanya potensi itu belum nampak. Kalau saya ibaratkan si A ini pinter gitu, kan nggak nampak ciri-ciri orang pinter itu ya. Buktinya kalau dia sudah ngaji ya, sudah ceramah, itu kedalaman ilmunya nampak lah, ini baru muncul lah. Ketika masih belum nampak itu namanya ma'ani. Ketika sudah nampak namanya ma'nawiyah. Nah,
Itu perbedaan ma'ani dan nawani. Karena Syekh Muhyi nanti di alam berikutnya menggunakan istilah ma'nawiyah. Itu. Ya, a'yan sabitan ini adalah sudah mulai ada wujud ya yang sabit tapi sifatnya masih ijmal. Maka di sumber manuskrip lain ya ada yang mengutip hadis qudsi ya. Jadi kuntu kanzan mahfiyan ya. Jadi sebelum ada alam semesta itu berarti Allah masih sendiri ya. Itu bersabda, berfirman, kuntu kanzan mahfiyan, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Ya, pakai u'raf karena majhul ya. U'raf ingin dikenal. Enggak, fa inni uhibbu an a'rif aku mengenal, tapi u'raf ya. Ya, kalau majhulnya mudhari' kan dumma awaluhu wa futika ma qoblal akhir ya. Fa khalaqtul khalqa, nah, kemudian aku ciptakan khalqa makhluk. Fabi ya'rifuni, maka dengan anugerah kula makhluk ini bisa mengenalku. Maka pertama kali, ya ini kan sudah jelas ya. Jadi Allah ketika menyampaikan kuntu kanzan mahfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, aku ingin menciptakan khalqa makhluk. Fa bi ya'rifuni, maka denganku dia mengenal aku. Lah, khalqa yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa dan siapa? Nah, ini diperkuat dengan hadis lain ya. Kalau di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu dijelaskan ya beberapa hadis yang diriwayatkan dari Jabir ya, atau beberapa sumber lain ya. Bunyinya gimana? Ya, jadi sumber-sumber yang berasal dari hadis qudsi tadi kuntu kanzan mahfiyan ya, ini posisinya di sini ya, di wahdah ya. Terus fa khalaqtul khalqa, nah ini al khalqa ini yang dimaksud khalqa yang diciptakan ini siapa? Nah ini dijelaskan oleh hadis lain ya yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri ya. Itu di kitab At-Tuhfah Al-Futuhat Al-Makkiyah itu ada. Maka untuk mengurai satu persoalan ini ternyata kan harus di backup dengan beberapa literatur gitu supaya saling menguatkan gitu kan. Maka di kitab Al-Futuhat ya, ada ya, kitab Futuhat ini menjadi rujukan ulama-ulama Nusantara ketika mengutip kalam-kalam hakikat, itu pasti rujukannya ke sana gitu. Ada hadis yang berbunyi ya Jabir, hai Jabir, awwalu ma khalaqallahu nurun nabiyyika, pertama kali ya yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu. Itu. Maka nur nabimu atau yang disebut Nur Muhammad ya, atau kalau di sini disebut hakikat Muhammad, ini adalah pertama kali entitas yang diciptakan oleh Allah. Terus ada tambahan, wahulikul alam, dan alam semesta ini ya khuliqa min nurihi gitu, diciptakan dari bias cahaya Nur Muhammad gitu. Jadi semakin memperkuat ya
bahwa Nur Muhammad itu pertama kali diciptakan oleh Allah ya pada posisi di alam wahdah. Istilah lain adalah hakikat Muhammad. Karena kita hakikat Muhammad ini istilah yang dimunculkan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, yang dimunculkan juga oleh Syekh Muhyi Pamijahan. Itu. Sedangkan Nur Muhammad, istilah Nur Muhammad itu dimunculkan oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Atau ada, kalau tadi kan redaksi hadis yang melalui Jabir, ada juga redaksi hadis yang langsung, tidak melalui Jabir. Nabi menyatakan ana minurillah wal alamu minni, gitu. Aku dari cahaya Allah, wal alamu minni, dan alam dari cahayaku. Ya, ini konteksnya, kaitannya adalah dengan Nur Muhammad yang posisinya berada di wahdah. Itu. Karena itu ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad yang pertama itu sesungguhnya arahnya di sini. Ya, kalau kita paham. Baru Muhammad yang kedua wa ala ali Muhammad itu baru Muhammad bin Abdillah. Jadi Muhammad yang pertama itu untuk Nur Muhammad atau hakikat Muhammad, baru Muhammad yang kedua adalah Muhammad bin Abdillah itu. Nah, jadi ini ilmu luar biasa lah. Kemudian a'yan sabitan disebut a'yan sabitan yang bersifat ismal. Di martabat ini Allah sudah punya keinginan menciptakan alam semesta, akan tetapi sifatnya masih global. Global ya tadi baru sebatas Nur Muhammad tadi atau hakikat Muhammad. Baru tafsilnya, ya, perinciannya, ada langit, ada bumi, ada malaikat, ada jin, ya, ada corona, itu nanti di alam berikutnya. Itu. Jadi di wahdah ini rencana penciptaan yang sifatnya masih ijmal, global. Baru yang ketiga, ya, wal martabatus satu, dan bermula martabat yang ketiga martabat ta'ayun sani, ya, martabat ta'ayun sani. Kalau martabat kedua ta'ayun awal, martabat ketiga ta'ayun sani. Nah, ini istilah-istilah ini harus paham. Ya, istilah martabat la ta'ayun, ini semua di kitabnya Ibnu Arabi ada semua. Ibnu Arabi sering menggunakan istilah la ta'ayun, ta'ayun awal, ta'ayun sani, ya, a'yan khorijian, ya, itu itu ada semua. Hanya Syekh Fadlullah ini menempatkan secara sistematis. Oh, ta'ayun awal itu di wahdah. Ta'ayun sani itu ada di, yaitu martabat yang ketiga disebut martabat wahidiyah. Ya. Nah, ya. Jadi kita paling enggak istilahnya paham dulu. Martabat pertama la ta'ayun, martabat kedua ta'ayun awal, martabat ketiga ta'ayun sani. Nah, istilah ini ada di istilah kitabnya Ibnu Arabi, ya. Wahya bermula martabat as-salisah ibaratun an ilmihi ta'ala, yaitu ibarat dari ilmunya Allah Ta'ala lidatihi wa sifatihi, bagi zatnya wa sifatihi wal jam'il mawjudat, dan sebagai semua mawjud ala tariqi tafsil, yaitu atas jalan tafsil terperinci, yaitu sudah tafsil. Kalau di martabat kedua kan ismal, wamtiyazi ba'diha an ba'din, dan sudah dipilah antara satu dengan yang lain. Wahadil martabatu, dan martabat ini tuh sama disebut bil wahidiyah, dengan istilah wahidiyah. Jadi ahadiyat, wahdah, wahidiyah. Istilah lain wal haqiqatil insaniyah, nah, disebut hakikat insan.
Ya, kalau di martabat kedua tadi ada hakikat Muhammad, ini ada hakikat insan. Fahadihi, maka bermula ini salah sumaratib, 3 martabat kulluha qadimah, semua itu qadim. Takdim wa tahir, nah, pengertian takdim dan tahir itu akliyun, ya, la zamaniyun. Akliyun itu ya, bisa dipahami secara akal, la zamani bukan dihitung dari masa. Nah, ini kita lihat. Ini dari Syekh Muhyi Pamijahan, penjelasannya ya hampir sama. Ya, ahadiyat dat, wahdat dat sifat, wahidiyat dat sifat asma. Ya. Syekh Muhyi menggunakan ta'yun sani sama, ya, sebagai istilah yang lazim. Nah, kemudian yang kedua, a'yan sabitan. Kalau a'yan sabitan yang wahdah itu ijmal, tapi a'yan sabitan yang di wahidiyah itu tafsil. Tafsil itu sudah rinci, gitu ya. Itu. Kalau analog, kita analogkan begini deh supaya paham. Kalau saya pengen bangun rumah, rantai 2 gitu. Pengen bangun rumah, itu berarti masih ijmal. Lah, tafsil itu kalau nanti sudah diserahin ke tukang insinyur, ya, digambar, dihitung, sampai sedetailnya, itu sudah tafsil. Gitu. Kalau saya hanya pengen gambar rumah bentuknya begini, ini kan ijmal, mujmal atau ijmal. Tapi ketika sudah dalam tahapan pelaksanaan, ya, gambar yang ijmal tadi didetailkan oleh tukang insinyur, ya, sampai hitungan materialnya, konstruksinya, ya, semua dihitung secara detail. Itu namanya tafsil. Nah, jadi di wahidiyah ini berarti semua sudah tafsil, ya. Kemudian berikutnya di manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan menggunakan istilah hakikat Nabi Adam. Nah, hakikat Nabi Adam. Ini di sini tidak ada. Kalau di teksnya Syekh Fadlullah hanya ada istilah tadi hakikat insan. Itu hakikat insan. Tapi kalau di manuskripnya Syekh Muhyi itu ada hakikat Nabi Adam. Nah, terus menariknya lagi, Syekh Muhyi semakin menjelaskan secara detail, ya, bahwa di alam wahdah ini itulah yang disebut yang namanya Lauhil Mahfud yang bersifat azali. Jadi Lauhil Mahfud itu, ya, rencana Allah ingin menciptakan alam semesta. Kalau masih rencana itu kan di wahdah. Tapi ketika sudah didetailkan secara teknis, ya, sudah komplit, nah itu posisinya ada di Lauhil Mahfud, bersifat azali karena ini qadim. Itu. Maka seringkali kita mendengar, ya, kalau ada orang bisa mengakses Lauhil Mahfud, ya, ini adalah sumber data, ya, big data alam semesta. Itu ada di Lauhil Mahfud sini. Itu. Jadi grand design alam semesta itu sudah final di alam wahidiyah. Lauhil Mahfud itu, ya, merupakan istilah kalau ibarat film itu sudah file yang sudah siap untuk diputar, ya, gitu. Jadi semua perencanaan sudah tuntas, termasuk
ya rezeki setiap manusia yang ada di alam semesta, jodoh setiap orang di alam semesta, termasuk daun jatuh pun sudah ada catatannya di sini. Termasuk tahun 2020 akan ada corona, itu di Lauhul Mahfuz ada. Nanti selesai di Indonesia bulan apa ya? Kalau bisa ngintip di sini tahu gitu. Ya, ini. Jadi Syekh Muhyi Pamijahan ini dari keterangan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri yang kalau kita baca teksnya tadi kayak ngawang-ngawang, ini kayak di mana ini ya. Tapi Syekh Muhyi sudah mulai bisa menarik ya kepada pemahaman khususnya kalangan awam ya. Oh, berarti Lauhul Mahfuz itu adanya di Wahidiyah. Ini dari penjelasan manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan itu. Nah, ini menariknya di sini banyak sekali orang yang rajin ziarah di makam Syekh Muhyi tapi tidak paham ilmunya, gitu kan, ajarannya gitu. Kalau paham ajarannya, ini ajaran yang sangat luar biasa dan ini diajarkan di kalangan istana ya, Solo, Jogja, Mangkunegaran, Cirebon, Banten, itu kalangan istana nengkat itu belajar teori ini. Itu ya. Kemudian jadi Lauhul Mahfuz ya posisinya ada di sini ya. Berarti grand design alam semesta ibarat sudah jadi file ya, itu sudah ada di sini. Maka hanya orang-orang khusus ya, yang orang-orang yang memiliki fasilitas khusus dari Allah yang bisa mengintip database Lauhul Mahfuz itu. Oh, diintip kejadian. Akan tetapi etika para kekasih-kekasih Allah ini ya tidak lantas diobral, tahu itu terus diobral ya, itu enggak ya, tetap ditutup. Kalau toh seandainya disampaikan itu dengan bahasa isyarat gitu, dengan bahasa isyarat, tidak dengan bahasa vulgar karena tetap berpegang kepada ya makalah yang ada di kitab Miskatul Anwar ya, Ifsa'ur Rububiyah wa huwa kufrun ya, itu. Jadi tetap dipegang. Maka orang-orang yang punya fasilitas ini ya sudah tentu adalah mereka ya para kekasih-kekasih Allah ya, para aulia itu. Ya. Kemudian yang berikutnya disebut maknawiyah ya. Maknawiyah itu berarti rencana yang di wahdah tadi masih ma'ani. Ma'ani itu potensi ya yang dimiliki oleh Allah ya. Misalkan sifat 7 sifat ma'ani ya, qudrah, iradah itu ma'ani. Mulai teraktualisasi secara detail itu ada di maknawiyah. Lah di alam semesta ini ibarat layar filmnya, ya kayak layar ini di sini diputar film, dia terus jalan. So must go on, kehidupan alam semesta akan terus berjalan. Ya. Tahun sekian akan ada ini, tahun sekian akan ini gitu. Jadi yang meramalkan tanggal 15 Ramadan kiamat itu pertanda orang awam ya, pertanda orang awam berpegang hadis palsu ya untuk nakut-nakutin orang gitu ya. Kalau orang yang sudah bisa mengakses Lauhul Mahfuz ya, diintip kiamat kapan itu semua kejadian ada gitu. Dan yang bisa mengakses ini ya hanya orang-orang khusus gitu. Dan tentu kalau orang khusus sudah memberikan isyarat, nah itu berarti ada tanda-tanda. Lah ini orang awam ya ilmunya ya istilahnya
dari sisi keilmuan ya tidak, basic keilmuannya tidak kokoh gitu ya. Istilahnya kalau santri itu ngajinya tertib ya, mulai dari jurumiyah, imriti, alfiyah gitu ya, balaghah, mantek, tertib gitu. Nah, ini nggak ngerti, nggak apa, ujuk-ujuk ngambil hadis, ternyata hadisnya palsu, buat nakut-nakutin orang gitu. Ya ini ya, model-model kayak gini ya nggak perlu diikutin gitu. Kalau bagi orang yang arifin billah ya, yang sudah bisa punya akses ke Lauhul Mahfuz ya, sedetik, 2 detik atau yang akan datang ya, itu sudah tahu kejadian apa yang akan datang. Inilah yang disebut winarah. Jadi basic winarah ya, kalau ada orang yang winarah ngerti sebelum kejadian, itu kenapa? Karena sumber keilmuannya sudah terkoneksi ya, dengan Lauhul Mahfuz gitu. Sumber pengetahuannya itu sudah terkoneksi dengan, sehingga memiliki pandangan ya yang tahu sebelum kejadian, atau yang disebut winarah, atau menggunakan istilah lain basyiratul qalbi ya, itu. Ya. Nah, ini saya kira dari penjelasan Syekh Muhyiddin Pamijahan kita semakin paham ya, karena beliau menjelaskan secara terang, gamblang gitu. Ya. Itulah kita saya akan ajak untuk memahami Syekh Muhyi ya dari aspek lain-lainnya ya. Nah, ini kan di sini bahwa Syekh Muhyi ini memiliki beberapa sumber naskah ya. Beliau nulis kitab namanya Martabat Kang Pipitu. Martabat Kang Pipitu. Ditulis dengan pegon, bahasa Jawa, pesisir ya. Ada naskah dari Garut ya, yang sudah diteliti oleh Edi S. Ekajati ya. Naskah yang disimpan di Leiden Belanda, nomornya, kodenya ya, sudah ada. Naskah dengan nomor katalog ya, sudah ada. Kemudian Syekh Muhyi menjelaskan ya, bahwa dalam pemahaman martabat 7 ya, Syekh Muhyi pandangannya menerima tanjih. Tanjih itu tetap menjaga kemahasucian Allah ya, dan ya memposisikan tasbih ya, memposisikan tasbih itu sebagai ya tajalli wujudul haq gitu. Jadi tetap memisah antara Allah yang qadim dan makhluk yang kudus. Jadi Allah yang qadim dan makhluk yang kudus ini harus dipisah secara jelas. Jangan sampai hamba ngaku Tuhan, nah terus makhluk dianggap Tuhan. Ini yang salah kaprah, yang sejak kemarin saya jelasin bahwa pemahaman yang seperti ini itu ditolak oleh semua ulama sufi. Ya, itu. Bahkan Syekh Abdul Rauf juga menjelaskan al-abdu ya abdun wal rabbu ya rabbun. Jelas, jadi pemisahannya jelas. Tidak boleh terjadi ilhad. Ilhad itu sikapnya ya, menyimpang, orangnya mulhid. Nah, itu. Jadi fi'il madhi ya, ilhad itu masdar mengikuti wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan, akroma, yukrimu, ikraman, alhada, yulhidu, ilhadan,
fahuwa mulhidun. Mulhidun itu orangnya, mulhid. Nah, perbuatannya ilhad. Sama kalau kayak wahada mengikuti wazan fa'ala, ya, muwahhid itu orangnya, orang yang mengesahkan Allah. Ya. Biografi singkat, ya ini menarik. Syekh Muhyi Pamijahan selain berpegang pada thariqah Satariyah yang selalu berdampingan dengan martabat 7, ternyata beliau ini juga lebih awal berpegang pada tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Jadi tarekat Naqsabandiyah yang abad 19 ya, melalui Syekh Khatib Sambas itu bukan yang pertama. Kalau berdasarkan manuskrip Syekh Muhyi, bahwa Syekh Muhyi yang lebih awal. Karena Syekh Muhyi ini sekitar abad 17, sementara Syekh Khatib Sambas itu sekitar abad 19-20 gitu. Jadi ini banyak akademisi atau publik yang belum mengerti bahwa istilah thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah itu yang paling awal ya menggunakan atau menggabungkan dua thariqah ini adalah Syekh Muhyi Pamijahan. Akan tetapi dari Syekh Muhyi ini silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah ya tidak muncul. Yang lebih banyak adalah silsilah Satariyahnya. Gitu. Karena di manuskrip Syekh Muhyi ini jelas ya, bahwa Syekh Muhyi menulis ajaran Qadiriyah Naqsabandiyah beserta zikir-zikirnya. Ya. Beliau punya kitab namanya Istiqlal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Istiqlal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, ini ditambah lagi beliau punya kitabnya namanya Istiqlal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, jadi ini membuka wacana peta keilmuan di Nusantara ya, bahwa pengamal thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ya, pertama kali yang selama ini kita pahami adalah sejak Syekh Khatib Sambas ya dari Kalimantan itu abad 19-20 ya. Akan tetapi di zaman Syekh Muhyi ini sudah ada Qadiriyah Naqsabandiyah. Bahkan beliau punya kitab yang namanya Istiqlal tadi ya. Istiqlal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Terus keturunan Syekh Muhyi ini ada sampai ke Rasulullah, ada juga sampai ke Ratu Galuh ya, sampai ke Jakatingkir ya, gitu. Ini keturunan-keturunannya. Terus tarekat yang diikuti Syekh Muhyi ternyata bukan satu ya. Ya, memang tarekat pokok yang dipegang itu adalah lebih dominan Satariyah. Akan tetapi di luar itu ya, Syekh Muhyi punya semuanya 7 tarekat ya. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, ini saya tegaskan lagi, Syekh Muhyi ini Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Cuma yang dapat silsilah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Muhyi ini agak sulit karena rata-rata itu dari Syekh Khatib Sambas terus ke Syekh Abdul Karim, kemudian baru turun ke Suryalaya ya, abahnya Abah Hanom, terus turun ke Meranggen, terus ke Jombang. Ini yang Qadiriyah Naqsabandiyah yang pasca Syekh Khatib Sambas. Tapi kalau yang Qadiriyah Naqsabandiyah yang melalui Syekh Muhyi ini saya belum pernah menemukan orang yang mendapatkan silsilah melalui ini. Pasti ada, cuma belum ketemu aja. Ada juga tarekat Asroriyah, terus Akrobiyah, Anfasiyah, ya Anfasiyah, tarekat Anfasiyah. Di wilayah Solo Jogja, ya itu di buku-buku
ilmu tasawuf Jawa, ya, kayak karya Ronggo Warsito, ya, itu di sana ada istilah nafas, nufus, anfas, tanafas. Ternyata rujukan dari ajaran anfasiyah ini sesungguhnya kepada Syekh Muhyi Pamijahan. Saya membaca di manuskripnya ada tulisan penjelasan soal anfas, nafas, nufus, tanafas secara detail. Itu. Ya, kemudian ada tarekat Akmaliyah. Ya, ini Akmaliyah. Ternyata Syekh Muhyi juga memiliki tarekat namanya Akmaliyah. Kemudian yang terakhir tarekat Muhammadiyah. Itu. Jadi ada 7 lah dalam kaitannya peta tarekat, ya, yang masuk wilayah Mu'tabaroh, artinya yang memiliki silsilah mutasil yang sudah mafhum dipahami oleh publik, itu adalah Sattariyah dan Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu secara silsilah mutasil gitu. Dan masuk menjadi bagian dari Thariqah Mu'tabaroh, ya. Nah, kemudian berikutnya manuskrip ajaran Syekh Muhyi Pamijahan, ya, ini menarik, ya. Ya, pertama manuskripnya Kitab Istiqlal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini hasil terjemahan dari bahasa Jawa dalam bahasa Sunda yang bersumber dari Syekh Muhyi. Manuskrip aslinya sudah hancur. Isi naskah berupa ajaran dan tata cara praktek Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, ini sudah diteliti oleh Bu Wiwi Siti Sajaroh, ya, tesis S2 di Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedua, ajaran Syekh Muhyi dalam naskah Kiai Haji Muhyiddin. Kiai Muhyiddin itu putranya, ya. Manuskrip ini berasal dari Garut dan sudah diteliti oleh Edi S. Ekajati. Nah, ini manuskrip ini isinya menarik. Ada beberapa ajaran yang, ya, kita perlu tahu itu. Contoh, halaman 1-3 itu membahas tentang 7 ruh manusia, ya. Kita selama ini kan taunya kan ruh, ya ruh gitu. Tapi Syekh Muhyi membahas halaman 1-3 itu membahas 7 ruh manusia: roh hidayat, roh nurani, roh robani, roh idofi, roh romani, roh rohani, roh jasmani. Itu. Terus ada doa nubuat. Halaman 4-11 itu tentang fikih. Niat puasa, doa, adab murid terhadap guru, 8 macam kafir. Ya, ini fikih, ya. Kemudian halaman 12-66 itu membahas martabat 7 dan asal mula sholat 5 waktu. Ini halaman 12-16. 12-66. Kemudian halaman 67-70 itu doa-doa. Kemudian 7181 itu fikih tolak, ya, waris dan doa sakaratul maut. Ya, ternyata ilmunya Syekh Muhyi luar biasa, komplit gitu. Jadi ulama-ulama dulu itu ilmunya komplit, ya, fikihnya matang, ya, nahwu sorobnya matang, ya, kemudian tasawufnya matang, hakikatnya matang. Nah, ini bisa dilihat contoh manuskrip, ya, yang bersumber dari putranya, ya, Kiai Muhyiddin bin Haji Abdul Muhyi. Ya, terus berikutnya ini manuskrip yang di Leiden. Menariknya koleksinya Senuk Hurgronya. Gitu. Yang pertama kode 7705, ya, ini manuskrip aslinya di Leiden sana. Halaman 1-3 ini menjelaskan tentang martabat pipitu. Nah, ini istilah martabat pipitu ini di manuskrip kode 7705. Ya, ini halaman 1-3.
Kemudian halaman 4 sampai 5 menjelaskan tentang ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikat. Gitu. Nah, ini kan ya penting juga ini. Kita kan pengen ngerti ajaran ulama-ulama terdahulu seperti apa. Ini kan kayak Syekh Muhyi, ini kan tidak terdeteksi ajarannya. Ya, maka penting kalau di Makbarah Syekh Muhyi itu ada semacam perpustakaan ya, yang membahas tentang ajaran-ajaran tasawufnya ini berdasarkan manuskrip yang ada. Ini cukup mencerahkan bagi umat ya. Selain ziarah tabarukan juga dapat ilmunya gitu. Ini ahli syariat itu bagaimana, ahli thariqah itu bagaimana, ahli hakikat itu bagaimana. Ini sudah dibahas oleh Syekh Muhyi abad 17. Kemudian ada sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu halaman 67 membahas soal sifat ma'ani. Terus nafas, anfas, tanafas, nufus yang tadi thariqah anfasiyah ini dibahas di halaman 6 sampai 7 juga. Ya, halaman 8 rahasia Al-Fatihah dan macam-macam ruh. Halaman 12 penjelasan man arafa nafsah. Halaman 14 membahas tentang thariqah qadiriyah naksabandiyah. Berarti sudah ada 2 sumber manuskrip. Yang pertama ada di Istiqlal thariqah qadiriyah naksabandiyah, tapi di manuskrip yang disimpan di Belanda ini halaman 14 juga membahas tentang tarekat qadiriyah naksabandiyah. Terus halaman 20 7 lataif. Nah, 7 lataif ini karakteristik thariqat naksabandiyah. Kalau orang yang mengamalkan naksabandiyah itu paham 7 lataif ini dan paham juga teknik zikirnya, dan untuk mencapai 7 lataif ini membutuhkan waktu dan proses panjang ya. Perlu zikir dan riyadhah mujahadah. Kemudian 2224 zikir tarikat qadiriyah dan naksabandiyah. Halaman 26 ismullah dan pembagian jasad. Ini menarik. Terus ini kitabnya. Ini contoh-contohnya, koleksi Seneurgonya, katalog kode 7705. Kemudian manuskrip yang satu lagi, ini juga koleksi Seneurgonya, kodenya 7527. Halaman 2 membahas tentang jagat uang awang. Halaman 2 membahas tentang jagat uang awang. Jagat uang awang ini kalau tadi berkaitan dengan martabat 7 itu masuk ke martabat yang pertama, yaitu martabat ahadiyat. Nah, kemudian membahas 10 wujud. Halaman 10 membahas tentang rahasia la ilaha illallah dan 3 alam qadim. Alam qadim tadi sudah kita bahas ya. Ahadiyat wahdahwatiyah itu adalah pembahasan 3 alam qadim. Terus halaman 36 tajalli, halaman 52 tentang 4 anasir diri kita, air, api, angin, tanah ya. Ini sudah dibahas di halaman 52, termasuk ya, pembentukan karakter amaroh, lawamah, sawiyah, mutmainah itu juga ada. Kemudian 62 terkait dengan hukum Islam, berarti fikih. Halaman 86 tentang ilmu kalam, jenis kalam. Ini berarti komplit ya, beliau dari aspek ilmu kalam ada, ya, aspek fikih ada, aspek hakikat ada ya. Nah, ini contoh manuskrip 7527 ya, ini penjelasannya seperti ini bentuk manuskripnya, dan di sana itu tertulis koleksi Seneurgonya itu. Nah, ini penyebaran ya, penyebaran ajaran Syekh Muhyi, ajaran martabat 7 itu dimulai dari Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri,
masuk dibawa pertama kali oleh Syekh Syekh Samsuddin As-Sumatrani, turun ke bawahnya kepada Syekh Abdul Rauf. Syekh Abdul Rauf punya 4 murid, ya. Yang pertama Daud Ar-Rumi itu di Aceh, yang kedua Burhanuddin Ulakan itu di Padang, yang ketiga Abdul Muhyi Pamijahan itu di Tasikmalaya, kemudian Abdul Malik bin Abdillah ya, itu di Terengganu Malaysia, ya. Syekh Muhyi Pamijahan punya putra yang konsisten meneruskan ilmu ini, yaitu Bagus Abdullah dan Bagus Muhyiddin. Itu. Nah, Bagus Muhyiddin inilah yang meneruskan ke para santri dan kalangan istana. Ya. Jadi ini gambaran tentang martabat 7, ya, mulai dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, alam misal, alam atsam, insan kamil. Ya, nanti akan kita bahas minggu yang akan datang. Ya, jadi malam ini ya kita sudah membahas tentang 3 martabat alam, yaitu yang masuk qadim, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat, dan kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari tambahan keterangan dalam manuskrip Syekh Muhyi Pamijahan. Itu, ya, mudah-mudahan ya, dengan penjelasan ini ya menambah wawasan kita dan mahabbah kita, terutama mahabbah kita terhadap ilmu-ilmu hakikat yang bertebaran di Nusantara ini. Ya, kalau bukan kita yang meneruskan, yang rawat, siapa lagi? Gitu. Jadi sudah saatnya ya kita membahas ilmu-ilmu semacam ini, itu sudah menjadi ya kebutuhan, ya, kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti lah, gitu. Karena rujukannya pun jelas, sumbernya pun jelas, yang penting pemahaman dan penafsirannya tidak menyimpang. Itu. Sebab yang dibahayakan adalah ketika memahami dan menafsirkan, ya, dia tidak utuh, menyimpang, ini yang berbahaya. Tapi kalau dia pemahamannya lurus, penafsirannya lurus, sehingga tidak menimbulkan masalah apapun. Yang muncul masalah itu tadi, memahaminya salah, penafsirannya salah, disampaikan ke orang lain menjadi tambah salah, sehingga merusak tatanan. Sebab semua para sufi sepakat bahwa praktek syariat, torekoh, ma'rifah ini satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, itu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani juga menjelaskan itu. Kalau kita sudah menemukan bidayah, ya, bidayah itu adalah kita sudah memahami aspek fikih dan tasawuf, maka nihayahnya adalah ilmu hakikat. Itu. Jadi jangan berhenti hanya belajar sebatas fikih, ya. Ilmu fikih oke, ya, kita ngaji dengan kitab-kitab soal fikih nggak ada masalah. Tapi jangan terhenti pada fikih. Ada kenikmatan ilmu yang lebih dasar lagi, ya ilmu tentang ilmu hakikat. Itu. Jadi fikih kan memang ngurusi bagian luar, tapi bagian dalam ini wilayahnya ilmu hakikat. Dan ini ibarat lautan, gitu. Maka Syekh Nawawi, ya, mengibaratkan bahwa lautan itu ibarat sebagai perahunya itu adalah syariat, ya, kemudian lautannya ini adalah torekoh, kemudian hakikatnya adalah mutiara yang berada di dasar lautan itu. Ya, saya kira ini sudah menjadi kebutuhan kita semua. Udah sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah mudah memahami dan lurus penafsiran dan pemahamannya, sehingga senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.